warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para anak-anak sekalian, para santri pondok pesantren Tahfidzul Quran, apa nama sekolahnya apa? Masjid Kampar ya. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Ustaz bisa bertemu dengan kalian semuanya. Ustaz bisa berkunjung, Ustaz juga bisa menemani antum sekalian di malam hari ini. Dan ini adalah merupakan bagian daripada tugas Ustaz dalam materi kuliah Ustaz. Dan malam hari ini Ustaz di sini sebagai pengajar kalian atau sebagai orang yang mendatangi kalian, bertamu dengan kalian, karena Ustaz tidak ada jam dan tidak ada mengajar kalian di malam hari di sini, tapi Ustaz bertamu kepada kalian. Ustaz memperkenalkan diri, juga Ustaz ingin menyampaikan kepada kalian tentang maksud dan tujuan Ustaz kesini. Dan sebenarnya ini adalah merupakan pertemuan yang bukan pertama kali bagi kita. Sudah sering ketemu, tapi untuk hal yang seperti ini baru yang pertama kali. Dan Ustaz di sini mengusung tema atau membawa judul yang akan Ustaz serahkan kepada dosen Ustaz, yaitu peningkatan kualitas bacaan Al-Quran dengan metode tahsil tilawah. Dengan metode tahsil tilawah. Tapi sebelumnya sebagai penggembira dan penyemangat anak-anak sekalian, para santri-santri sekalian, di sini di hadapan kita semuanya udah ada sekitar 20 mushaf Al-Quran yang nanti ini kita akan bagikan. Dan nanti silakan kita buka semuanya, membukanya dengan tangan bukan dengan mulut. Tidak pada makan kan? Tidak pada makan kan? Oke, bukanya pakai tangan, jangan pakai mulut. Ya, nanti setelah dibuka silakan nanti Ustaz langsung tunjuk kepada kalian buka halaman sekian. Nah, nanti kita akan belajar metode tahsin yang dengan itu insyaallah taala kita akan memperbaiki bacaan kita. Karena memang membaca Al-Quran perlu dengan bacaan yang benar. Ayat yang sudah kita hafal semuanya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil artinya dengan bacaan yang benar, dengan kaidah tajwid, juga dengan penempatan huruf-hurufnya, hukum-hukumnya. Itu bacaan Al-Quran dengan tartil. Nah, kita buka sebagian ini dan nanti kita buka langsung. Yang saya panggil silakan maju ke depan. Silakan. Siapa namanya? Zaidan. Oh iya. Langsung dibuka ya. Bungkusnya dimasukin ke kantong masing-masing. Oke, silakan maju. Siapa namanya? Dafa. Oke, ini silakan namanya. Siapa namanya? Basit Abdul Basit. Oke, silakan ini yang belakang. Oke, yang kurus. Oke. Kurus kamu? Siapa namanya? Rifan. Kurang makan ya? Nah nih, Masya Allah kamu kan putih giginya ya. Oke. Kemudian, ya siapa namanya? Reza. Itu tadi siapa namanya? Azam. Oke. Silakan berdiri kamu. Siapa namanya? Ini mana? Oke. Siapa namanya? Zaidul Fikri. Namanya? Rizky Nur Fawaz. Oke. Belakang. Nah, ini kurang makan. Ya, lain kali besok banyak makannya. Biar sedikit. Siapa namanya? April, Mei, Juni. April. Belakang. Siapa namanya? Ani. Oke. Siapa namanya? Fatan. Muda. Alhamdulillah bukan pemungkin. Siapa namanya? Zahra. Oke. Yang di belakang. Saya kenal kayaknya nih. Fikris Sino.
Siapa namanya? Luffy. Ya, siapa namanya? Baim. Ya. Yang di depan. Siapa namanya? Luffy. Silakan dibuka suratnya. Ya. Siapa namanya? Furqan. Ya, berdiri. Masya Allah. Ini ayat-ayat. Yang belum bisa bentuk kawan ini. Ada yang belum bisa? Saya. Baik. Nah. Buka halaman 226. Silakan dibuka halaman 226. Kita sedikit membaca dan belajar di dalam surat Hud 226 di surat Hud. Nah, ayat yang ke-41 dan 42 ya. 41 dan 42. Baik, anak-anak sekalian, kalau saya tanya sekarang, semuanya perhatikan di sini. Kalau saya mau nanya nih, kira-kira kita bisa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, caranya harus belajar tajwid. Belajar tajwid juga dengan cara belajar tahsin tilawah. Dari kata-kata hassana yuhassinu, memperbaiki. Berarti artinya tahsin adalah memperbaiki bacaan. Tahsin tilawah, memperbaiki bacaan. Nah, kenapa harus dengan tahsin? Sekalian, kalau mendengarkan Ustaz, kenapa harus dengan tahsin? Al-Quran ilmunya harus didapat dengan talaqi, dengan langsung. Oh, nggak bisa cuma di Google, nggak bisa diambil browsing di internet. Harus dengan ada guru yang mencontohkan, kita mengikuti. Baik, contohnya nih, kita membaca misalkan di situ. Qala rukibu fiha bismillahi majraha. Karena di situ majraha tulisannya, tapi ada tanda di atasnya sedikit. Ini tanda apa? Ini tanda apa? Tanpa seseorang belajar Al-Quran, belajar tahsin, seperti yang kita pelajari semalam kali ini, orang nggak tahu hukumnya apa. Makanya tadi saya katakan bahwa membaca Al-Quran perlu yang namanya talaqi. Perlu yang namanya talaqi. Ada guru, ada murid, ikhlas. Baik. Di sini kita sebagaimana dalam rangka untuk memperbaiki dan untuk melengkapi dan juga untuk dalam rangka mendapatkan bacaan yang bagus di dalam menghafal membaca Al-Quran, kita butuh yang namanya tahsin. Maka Ustaz di sini ingin memperagakan dan mempraktekkan dua ayat tersebut. Nanti Ustaz ambil beberapa contoh dari antum sekalian, anak-anak sekalian, untuk membaca dua ayat tersebut. Nah, silakan istami'u wa raddi'u nanti. Ya, dengarkan dan ditirukan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah kan enggak? Kenapa tidak? Karena di pertengahan bukan di pembukaan sholat. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Tulisannya di situ ada huruf E di situ.
Dalam bacaan Al-Quran secara riwayat yang umum tidak kita dapatkan ada bunyi e. Namun di situ kenapa dibaca majareha? Karena ada hukum namanya imalah. Nah, tentu ada hukum yang namanya imalah. Dan hanya ada satu imalah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Hud ayat yang ke-41 ini. Ya, dalam surat Hud ayat yang ke-41 hanya satu imalah. Sama nanti ada hukum ismam di surat Yusuf, la ta'man. Nah, ya, itu juga harus dengan adanya tafsir. Tanpa ada pelajaran dari seorang ustadz yang mengajarkan, kita nggak tahu. Ya kan? Sama dengan kayak gini. Makanya kita praktekkan tadi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita ulang. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Seperti huruf lam berbaris atas bertemu dengan huruf ra, atau ada hamzah wasal bertemu dengan ra sukun, ya kan? Waqala ra sukun di situ, maka ditebalkan waqala. Jadi ra sukun dan ra tebal itu, ra tebal itu tidak perlu diiringi dengan mulut yang nonyong. Waqalau kabu, ya, sedikit mulut bawah dimasukkan ke dalam bawah. Waqalau kabu, bukan lau, ya. Nah, kemudian fiha bismillahirrahmanirrahim, harusnya majrur tebal, tapi karena ada imarah majreha wa tebal. Wa nanti sebelumnya dhamma. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ra-nya juga tebal, ru-nya tebal, ra-nya tebal. Kita ulang sekali lagi. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha.
karena hanya tasydid. Teruskan Ustaz lagi. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Ada satu hal yang Ustaz ingin sampaikan di situ, huruf ba sukun ketemu dengan mim. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Tapi dibaca irkam ma'ana, ba-nya seolah-olah hilang. Karena pertemuan dua huruf yang satu makhraj. Sifatnya berbeda. Ya, sifatnya beda tapi satu makhraj. Ba dengan ma sama-sama huruf syafatain, huruf bibir. Maka dibaca irkam ma'ana. Baik. Ini gunanya kenapa kita harus belajar tahsin. Jadi membaca Al-Quran tidak bisa dengan membaca sendiri. Satu contoh, silakan Abdul Qasim baca berdiri, membaca dengan keras dua ayat tadi. Kita lihat, silakan. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Ya. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Masya Allah, ada sedikit keraguan tadi ya. Nanti Bismillah. Gak apa-apa insyaallah. Lutfi Nabil, silakan berdiri dengan suara yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya Kana fi ma'zili. bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Nah, sekalian di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa tanpa belajar tahsin kita nggak tahu di mana kesalahan kita. Orang yang tidak pernah salah di hadapan sendiri ketika dia membaca sendiri, belum tentu dia orang yang benar di hadapan orang lain. Dan kita paham kalau kita itu salah ketika sudah diteliti oleh orang lain. Nah, pentingnya belajar tahsin nanti di mana kita berhenti, dari mana kita mengawali, itu juga penting. Oleh karenanya anak-anak sekalian, harus cintai
Allah Subhanahu wa taala, terus belajar. Terakhir satu orang lagi. Ada yang mau mencoba? Angkat tangan silakan. Oke, Adi Al-Dhahabi silakan berdiri. Nah, setelah ini kita sudahi dan tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya. Wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Alhamdulillah. Secara umum semuanya boleh. Sebelum kita tutup, saya baca, tirukan, nanti kita tutup. Kita ulang sekali lagi. Nah, وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Alhamdulillah sekalian, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan atas waktunya dan mohon maaf kalau sudah mengambil waktu istirahatnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menemani manfaat dan semoga Allah mengumpulkan kita di bawah naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.